Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Fausyadi dan saya hari ini akan mempresentasikan kode yang saya telah perbaiki untuk CSL Modul 9 Socket Programming untuk praktikum algoritma dan pemrograman. Oke, saya langsung saja menjelaskan kodenya. Program ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu kode server sama kode klien, yang berkomunikasi menggunakan soket TCP pada port 88. Server pada dasarnya bertugas untuk memproses permintaan klien dengan mengakses data dari file data.txt, sementara klien berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk mengirim permintaan dan menampilkan hasil. Oke, untuk pada sisi server, saya nge-include beberapa modul yang esensial. Yang pasti karena kita nanti ngedealing sama string input-output dan pada dasarnya kita akan menerapkan socket sehingga saya ada dua modul tambahan ini, yaitu winsock 2.h sama bits ini yang pada dasarnya itu kita akan gunakan segala hal yang berhubungan sama bina nanti. Yang pasti itu biasanya berhubungan sama alamat soket biasanya. Uh, Oke, jangan lupa using namespace std biar kita penulisan cout sama cin-nya itu lebih simple. Sama definisi port 8888. Seperti yang diminta oleh CS soal. Oke, berikutnya kita ketemu oleh kelas brainrot yang pada dasarnya itu dia atributnya itu sesuai dengan yang ada di file data.txt yang pada dasarnya itu ada nama, origin, keduanya berupa string, sama float rating ini. Setelah itu ada kelas file reader. File reader ini dia memiliki atribut privat filename data.txt yang karena ini privat kita akan menggunakan sejenis fungsi getter nanti di bagian publik ini di program utama kita. Selanjutnya kita akan mendefinisikan kita akan mendefinisikan fungsi getData untuk mengakses vektor dari brainrot ini. Ini kenapa kita gunain vektor? Karena dia ini lebih atau bisa dibilang baik banget ini indeks nama origin sama rating dalam data.txt ini sampai 20-an lebih sehingga lebih praktisnya kita masukin semua yang ada di dalam data.txt ini ke dalam suatu vektor. File reader ini pada dasarnya dia akan membuka data.txt dan mengisi vektor yang lagi kosong ini dengan konten dalam data.txt. Dan setelah dia selesai membuka file lalu menutupnya, dia akan return vektor yang sudah terisi dengan data.txt yang berisi nama dan origin sama ratingnya. Selanjutnya kita ada string term sama string to lower yang pada dasarnya berguna untuk memproses memproses request yang datang dari klien. Dan ini juga akan digunakan dalam suatu fungsi proses request juga yang ada di sini. Ini pada dasarnya ini dia akan untuk term dia akan mendeteksi jika ada white space atau spasi dalam input yang nanti kita akan gunakan dalam input get, di mana get ada spasi lalu bawa angka yang berupa indeks yang sesuai urutan yang ada dalam data.txt. Term ini berguna untuk memisahkan antara get sama integer yang berupa indeksnya. Sedangkan to-lower ini pada dasarnya mengubah fungsi kapital menjadi dia mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil sehingga walaupun kita inputnya masukin huruf besar kita tetap bisa menjalankan programnya atau dia masih bisa membaca sehingga termasuk valid. Lalu setelah kita ada fungsi term sama to-lower yang memproses string,
Selanjutnya adalah process request, di mana dia akan yang pada dasarnya dia akan nge-print konten-konten yang ada di dalam data.txt. Oke, kita mulai dari awal. Kita ada string trim sama string to lower trim yang pada dasarnya menggunakan fungsi to lower sama trim yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu request yang dikirim oleh klien ada dua outcome. Ada dua outcome yang valid. Pertama itu shutdown, di mana jika dia shutdown, dia akan mematikan server sehingga klien sehingga klien tidak dapat meminta layanan ke server lagi, kecuali jika kita menghidupkannya ulang. Jika tidak shutdown, input valid lainnya adalah get, di mana get akan diikuti oleh angka yang berupa indeks dalam data.txt. Seperti biasa, setelah kita get, dia pada dasarnya itu akan ngecek bagian string angka di dalam inputnya, bisa 10, 20, terserah. Dan jika dia valid, dia akan mengubah string angkanya menjadi integer asli, dan dia akan mengeprint konten data.txt ini yang pada dasarnya ini berdasarkan nama, origin, sama rating. Data.txt ini dia menggunakan atribut dari Brainode untuk mempermudah outputnya. Jika dia nggak valid atau dia di luar batas indeks dari file teks yang kita punya, dia akan mengoutput message data not found karena dia berada di luar imbauan data.txt. Oke. Setelah itu, ini dapat dilihat juga ada beberapa failsafe juga jika ada sesuatu yang nggak valid dalam request-nya. Nanti pada dasarnya dia akan mengoutput message request cannot be processed. Oke, kita masuk ke program utama atau int main. Biasa kita ngedefinisiin vektor berkelas Brainode agar kita dapat mengakses atributnya yang digunakan untuk menciptakan objek database, di mana database ini akan menggunakan fungsi file reader untuk mendapatkan semua data yang ada dalam data text. Biasa kita akan melakukan proses-proses dalam menginisialisasi soket. Kita pertama inisialisasi WinSock karena kita akan menggunakan soketnya berbasis WinOS window. Selanjutnya kita akan membuat soketnya, menetapkan alamatnya, lalu kita akan meminta soketnya untuk membinding atau mengikat soket klien. Jika sukses, soket tersebut akan berusaha mendengarkan request dari klien. Dan jika berhasil, dia akan masuk ke suatu loop ini. Loop ini pada dasarnya memprevent servernya untuk mematikan diri setelah suatu request dipenuhi, sehingga servernya ini akan terus berjalan kecuali jika ada klien yang mengirim request shutdown. Baru bagian dari node server ini keluar dari programnya untuk mengakhiri prosesnya. Oke, kita masuk ke loop. Kita definisi lagi soket klien sama alamatnya. Lalu kita akan menerima request yang dikirim oleh klien. Setelah itu, request tersebut kita terima dengan receive. Lalu habis itu baru diproses sesuai itunya. Nanti diproses sesuai string fungsi sebelumnya saya jelaskan itu tadi, proses request, to lower, sama terminate. Terutama proses request sih.
Oke, request kita udah terima. Lalu respons dari server itu berdasarkan hasil dari request yang kita udah proses bahwa dikirim lagi ke klien. Setelah setelah kita sukses mengirim hasilnya ke klien, kita akan menutup atau memutus koneksi dari klien, dan dia hanya keluar jika dan hanya jika seperti saya jelaskan sebelumnya, klien mengirim permintaan shutdown. Jika enggak, lanjut lagi ke while. Dan jika dia keluar dari while loop, baru dia akan menutup soket dan biasa soketnya akan dibersihin untuk membebaskan memori. Oke, saya akan jelaskan di bagian sisi klien. Uh, dia dia biasa kita dia itu hampir memiliki modul yang sama dengan soket server. Kita juga harus mendefinisikan tujuan servernya itu sama port yang akan digunakan. Lalu kita biasa using namespace std untuk mempermudah cout sama in. Setelah itu kita masuk ke program utama, lalu biasa lagi menciptakan soket klien. Menginisialisasi WinSock sebelum kita menciptakan soket yang berdasarkan OS Windows, lalu menetapkan alamat soket klien, dan kita akan berusaha mengkoneksi ke server tujuan yang udah kita tetapkan sebelumnya. Jika sukses, klien baru bisa mengirim request ke server, di mana kita ada dua pilihan request yang valid. Get spasi lalu angka, ataupun shutdown untuk mematikan server. Ini dia lalu akan mengirim si request-nya ke server setelah kita udah memasukkan inputnya. Dia seperti sebelumnya dia akan dicek jika pengirimannya sudah benar. Jika pengirimannya salah, send failed. Oke, selanjutnya jika pengirimannya udah benar, lalu si soket klien ini akan menerima data dari server. Biasa juga dia ini menerimanya ini dengan receive, dan dia ngecek kalau gagal receive failed, kalau dia sukses, dia akan mendapatkan respon dari si server, dan responnya ini akan di-print. Lalu si klien ini akan menutup soketnya dan biasa dibersihkan soketnya untuk membebaskan memori. Si server ini tidak akan mati kecuali jika si klien ini mengirim request shutdown. Jadi kita dapat menjalankan program klien ini beberapa kali selama servernya ini belum di shutdown. Oke, kita coba jalankan programnya. Oke, sukses. Kita sukses buat servernya. Sekarang untuk klien. Oke, kita sukses juga. Coba kita coba-coba aja. Oke, pertama kita dapat outputnya, nama, origin, sama rating. Lalu kita coba yang lain. Ini saya masih bisa menjalankan kode kliennya karena si servernya ini masih jalan. Karena ada while loop di program kode server. Jika nggak ada while loop, sekali setelah klien mengirim request, dia pasti otomatis mati nanti. Oke, get lagi. Hotspot. Oke. Masih hidup dia. Lalu kita coba kalau dia ada di luar batas. Message data not found. Oke, udah benar. Lalu kita kirim request untuk shutdown. Untuk mematikan si servernya ini. Lalu shutdown. Oke, udah sukses. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi pendek saya. Sampai jumpa lain kali.